Yang paling gue inget itu dulu gue pernah menghancurkan papan tulis. Halo semuanya, nama gue Daniel Nathan. Gue Amara. Gue Gili. Nama gue Mikael Diki. Nama gue Fanny. Nama gue Kiana Duadania, biasa dipanggil Kendu. Nama gue Zephyr. Sekarang ya kesibukan gue itu UMN Radio, kuliah, dan kerja di salah satu creative agency. Kalau gue sibuknya tuh lagi sibuk kuliah aja, Human Radio, jadi media affairs, megang soda, megang program lain juga. Dan kebetulan gue jadi penyiar juga sebelah promosi dikit. Jadi sekarang itu gue kesibukannya sedang menjadi seorang mahasiswa semester 2 jurusan DKV di Universitas Multimedia Nusantara. Sekarang gue sibuk kuliah dan sambil magang di kampus UMN. Jadi mahasiswi plus owner of shop. Lagi kuliah, UMN Radio juga, terus jalanin bisnis bareng sepupu gue, masih banyak sebenarnya. Sekarang cuman sibuk kuliah aja sih, sama beberapa kepanitiaan yang gue ikutin, dan juga lagi radio juga sih ya, yang jelas. Gue dulu sekolah di salah satu SMK di Jakarta Pusat dan gue itu di bidang multimedia. Dulu SMA-nya tuh di SMA Negeri 2 Tangerang, tau gak sih? Sebelum kuliah gue itu sekolah di SMA Santo Yusuf Kota Malang ya. SMA Karitas Jakarta Selatan. SMA Tunas Dharma Karawang. Dulu gue sekolah SMA di salah satu asrama di daerah Jakarta Timur. Itu gue masuk asrama karena dipaksa. Pas SMA gue sekolah di salah satu sekolah negeri di wilayah Kabupaten Tangerang ini, tapi gue gak mau sebut namanya biar rahasia. Sebenarnya ini bukan konyol sih, cuma lebih tepatnya kayak lucu aja. Jadi dulu tuh gue pernah dianggap sebagai anak emas, dan gara-gara dua orang ini gue tuh jadi kayak kena batunya gitu loh guys. Padahal gue tuh kayak gak bertindak sebagai kayak anak emas. Nah, anak-anak emas ini tuh kayak deket sama kepala yayasannya. Nah, terus yang bikin lucunya lagi, jadi pas itu gara-gara sempet booming nih masalah anak-anak emas, itu tuh jadi dibuatin semua anak siswa di SMK gue dikumpulin di aula buat ngebahas anak emas ini doang. Kayak kalau ada masalah mau di depan langsung. Gila kan? Malah dianggap kayak anak emas banget gak sih? Yang paling gue inget itu dulu gue pernah menghancurkan papan tulis di Rumos, dan itu cuma ada satu besar papan tulis. Itu hancur sama gue, kayak literally patah dan gak bisa dibalikin gitu loh. Mungkin ini sih kan ada kalanya dimana guru itu gak lupa gitu kalau misalkan mereka ngajar. Jadi harus dipanggil dulu gitu ke ruang guru. Dan akhirnya karena mau niatnya baik ya, mau manggil guru. Tapi enggak, kita itu aku manggil tuh kayak jalan-jalan dulu keliling-keliling ke sekolah dulu satu putaran, 2 putaran baru manggil gurunya gitu. Jadi ya sambil nyantai-nyantai gitu lah. Gue banyak sih, cuma salah satu hal yang paling gue inget itu konyol adalah dimana gue ngerubah kelas jadi kamar dengan cara matras yang biasa dipakai buat lantai kayak roll depan, roll belakang, kayak segala macam. Itu gue teman-teman kelas gue rame-rame pindahin ke dalam kelas, gue taruh di belakang. Jadi gue sama anak-anak kelas gue rame bisa pada tidur di sana. Kebetulan kan gorden di sekolah gue dicopotin gara-gara ketahuan. Gue sering banget untuk gorden anak kelasan gue. Terus kita nonton film bareng-bareng di sana di kelas pakai proyektor kalau kelas lagi kosong. Cuman gara-gara ketahuan, kita ngakalin dengan cara kita rame-rame ngebuat mading dan kita tutupin tuh jendela pakai mading-mading itu. Jadi tetap aja aman, boy. Rela bolos eskul selama lebih dari 2 minggu dengan alasan sakit, padahal nyatanya ngebucin. Waktu kelas 12 itu kan kita dikasih izin les ya. Bukannya les di dekat daerah situ, gue malah cabut ke mana-mana nggak tahu, dan akhirnya gue pulang. Dan itu akhirnya gue dicariin gitu satu sekolah. Dulu gue sama anak-anak kelas itu suka tidur kelas, karena di kelas tuh ada AC. Jadi kita tuh beli karpet yang apa sih, yang tahan air itu tuh. Terus suatu ketika udah mau ada guru kan, tapi teman gue ini masih tidur. Dia diangkat sama anak-anak cowok, kan dia cowok kan, diangkat lah sama anak-anak cowok, diarak sampai ke depan kelas, itu ke depan gurunya gitu. Kita ngelukis tembok dan itu seru banget, kayak tembok sekolah tuh dilukis sampai bener-bener sampai sore lah, sampai malam. Terus ada satu kita ngerjain acara open house itu sampai malam, dan itu bareng-bareng semua, dan itu soal itu seru banget. Kalau yang memorable tuh paling kayak jam kos. Soalnya kayak kita tuh dulu gue di kelas mainnya banyak banget, dari main undercover. Dulu tuh undercover tuh sempet hype kan. Terus kayak apapun itu kita main bekel, gue dimainin kalau misalnya jam kos. Jadi gue kayak kangen banget gitu loh. Ketika lomba 17 Agustusan pas kelas 11 tuh. Nah itu kayak asik banget. Kita tuh sama-sama bareng-bareng untuk jadi juara antara kelas-kelas lain gitu loh. Di mana itu rasanya seru banget gitu. Yang bareng teman-teman gue itu banyak sih, tapi yang paling gue nggak pernah lupa adalah di saat gue sama teman-teman gue mainan
apar. Iya, gue sama teman-teman gue sempat mainan apar dulu. Itu ceritanya waktu gue kelas 2 SMA, gue lagi ini ada penilaian bahasa Indonesia. Penilaiannya maju sendiri-sendiri, lisan. Jadi yang penilaian itu dalam kelas sama gurunya ngobrol berdua gitu, tanya jawab. Sedangkan yang lain boleh di luar sambil belajar. Nah, ya biasa anak SMA lah, ada yang colong-colongan keluar HP segala macem. Cuman pas di sana tuh udah bosen saking lamanya nunggu. Gue sama temen gue udah kelar belajar, udah pada bosen main HP juga, udah tidur-tiduran. Tiba-tiba temen gue nyeletuk cuy. Lu tau gak sih kalau apar itu warna pink? Jadi dari berdasarkan apa yang gue tonton dan beberapa temen gue juga yang nonton dari film-film atau dimanapun itu, kan apar warnanya putih. Debat tuh di situ. Terus di lorong, kebetulan di lorong kelas itu ada kotak apar kan. Ya udah, biasa kayak anak SMA, tantang-tantangan ngiseng aja. Coba udah coba tuh kita buktiin aja sekarang. Ada apar kan? Datengin, gue nggak tahu siapa, tiba-tiba kotak apar udah ada yang jebol. Dia bisa dibuka. Ide lah timbul. Itu masalah tuh gue lakuin di hari Rabu. Besok hari Kamis. Hari Kamis adalah jam. Jadi sekolah gue tuh gue ceritain sedikit dulu. Itu 3 jam pertama skema ini pembelajarannya itu 3 jam pertama, habis itu istirahat. Nah kebetulan di 3 jam pertama di hari Kamis itu adalah pelajaran olahraga. Bebas tuh biasanya cuma 1 jam materi. Saya gue biasa bebas olahraga ngapain kayak main futsal, main basket. Cuman khusus di hari itu gue sama teman-teman gue ngajak banget tuh. Cuman main futsal doang 15 menit. Dan sisanya udah ayo cuy, kita main apar segala macam kita buktiin. Iya jadi cuma 15 menit kita main futsal segala macem. Terus sisanya udah kita kelas aja balik lagi sama teman-teman gue nih. Udah mainan apar tuh. Main nih kita bawa temen gue pertama 3 orang dulu ambil aparnya. Kan kelas gue sebelah kosong jadi kita bawa apar rame-rame ke toilet. Udah kita buktiin di sana bareng-bareng. Pertama cuma ngimprotnya di kloset doang. Weh ketahuan tuh ternyata kebetulan apar yang di sekolah gue tuh rapping cuy. Ada. Tapi nggak gitu gede lah karena cuma semprot dikit. Temen gue ngide belum di videoin. Rame-rame semprot lagi di videoin. Wah masuk kan. Terus temen gue dia ngasih tahu kalau temen gue yang inisialnya Y nggak lama lah dari hari itu ulang tahun. Ya udahlah rame-rame kita pegangin tuh, gue megangin tangannya, temen gue megangin lain ada tangan satu kiri kanan, 2 orang megangin tangan, 2 orang juga megangin kaki kiri kanan. Tapi saking excited temen gue nyemprot itu sampai aparnya kemana-mana. Dan akhirnya dari ventilasi kelihatan tuh ada asap-asap pink keluar. Nah dari situ akhirnya ketahuan kan gimana dari guru-guru lain akhirnya mulai berisik satu sekolah tuh pink apaan. Udah kita bingung segala macem. Temen gue ada ngide. Emang takut gara-gara takut ketahuan sih. Kita nggak mau keluar dari kamar mandi dulu takutnya ke game. Cuman dipikir-pikir gue ada yang asma ternyata di sana. Udah hampir pingsan itu orang. Kita pilihannya kita bareng-bareng lari ke kelas dan udah tiarap di sana kan tiarap. Cuman bodohnya nggak ada yang ganti baju, masih pada pakai baju olahraga kan pink semua tuh sampai akhirnya ketahuan lah udah. Di situ kena hukuman dan kita nggak belajar 1 harian. Itu sih. Kebersamaan yang terciptakan pas jam kosong. Yang paling memorable buat gue dari sekolah SMA sebenarnya nggak ada. Paling kayak cuma kita hari itu bareng-bareng aja gitu sama teman-teman. Jadi kita emang kuat banget di situ bondingnya. Gue kadang tuh suka telat-telatin datang karena sekolah gue itu even lo telat 2 menit lo tuh disuruh pulang. Kadang tuh gue suka telat-telatin aja datang biar ntar gue disuruh pulang. Kalau gak gue pulang jalan kayak kemana makan di mana gitu sama temen-temen gue juga yang telat. Enjoy the moment. Terus habis itu jangan percaya orang 100%. Terus lihat orang nih orang manipulatif apa enggak. Terus percaya diri dan coba apapun. Pelajaran yang bisa gue ambil akademiknya nggak ada, tapi kalau misalnya sosialnya tuh gue kayak belajar banyak banget tentang gimana cara buat acara gitu kan, tuh sosialisasi sama orang baru. Jadi aku di perkuliahan tuh gue nggak kayak terlalu awkward gitu. Kalau ditanya pelajaran apa yang bisa gue ambil, itu sih pelajaran dia kayak rasa kebersamaan ya terhadap sama teman-teman yang lain gitu. Ya gue ngerasa di saat itu dia tuh kayak solid banget untuk berjuang untuk demi yang namanya kemenangan gitu. Padahal kayak dia dia itu nggak ada gitu. Pelajaran yang bisa gue ambil dari situ solid sih. Nah di situ kan 3 temen gue doang. 3 temen gue pertama yang ngambil apar itu yang kena sama kepala sekolah. Mereka yang mau adalah kena hukumannya. Cuman bareng-bareng nggak bisa. Maksudnya kalau mereka kena ya kita semua juga kena. Akhirnya dan bareng-bareng itu udah. Nah, walaupun tetap agak nggak adil, mereka bertiga kena skors, kita yang lain yang enggak. Tapi tetap udah kita terima hukuman bareng-bareng. Kita ngebersihin sekolah itu akhirnya. Ya yang penting sih bisa cabut. Nikmatin masa SMA lu, jangan kebanyakan drama. Karena masa SMA itu kayak masa-masa paling terbaik dalam hidup lu. Iya, kebersamaan itu penting dan komunikasi adalah kunci. Karena kita selalu ngobrolin apa yang menjadi masalah kita bareng-bareng. Nikmatin aja apa yang sedang lo lakukan, apa lo tuh lagi ada di titik mana itu dinikmatin aja sih menurut gue. Jangan kayak mikirin dulu ke depan, aduh ntar gue jadi apa, ntar gue kayak gimana. Itu boleh mikirin kayak gitu tapi jangan terlalu dibawa pikir banget. Iya, just live in the moment. Jadi kita sebut aja si Pak Dono. Pak Dono ini guru desain. Terus hukuman yang paling gila itu kita dihukum suruh bikin 1000 logo dalam 2 hari. Headsannya aja sih, lumayan kelar dong. Jadi dari kelas gua yang kelar itu cuma kayak 4 orang doang. Guru yang paling nyebelin menurut gue itu guru kimia gue. Karena guru
guru tuh kayak nggak jelas gitu, orang ngejelasinnya tuh nggak nyampe gitu loh ke gue sama teman-teman gue. Jadinya pas gak ngerti dia ngomong apa gitu. Misalnya ya kelas tuh jam 8, dia datang jam 8, terus dia bawa nasi uduk, dia makan di depan kelas. Ya datang tuh cuma kayak oke, datang berdoa, terus dia ngomong jelasin dikit banget papan tulis, atau enggak dia nyuruh kayak apalin ini ya gitu, terus dia makan. Itu nggak ada yang ngerti. Siapa ya? Mungkin nggak ada ya guru, semua guru atau aku asik-asik semua. Kayaknya ada satu deh. Kayaknya tuh guru bahasa Indonesia aku pas kelas 12. Nah itu nggak masalah sih sebenarnya, nggak rese gimana. Cuman moodnya agak jelek gitu loh. Kalau misalkan moodnya jelek juga, kita juga kayak merasa jelek juga gitu. Kalau misalkan moodnya jelek gitu, ngasih vibe yang positif gitu, asik vibe gitu loh. Ada di sekolah gue namanya Pak Listio, biasa dipanggil Babe. Itu guru matematika, gue kelas 12. Simpel, gue pernah kena kan waktu UTBK, hujan-hujanan, gue ke sekolah naik motor. Gue basah dong karena gue hujan di tengah jalan. Gue ganti sendal. Kita mau teriak out. Sampai sana nggak cuma gue sendiri, ada banyak temen-temen gue. Terus ditanya sama dia, kenapa pakai sendal? Patu saya kehujanan pak. Kenapa nggak ganti dari rumah? Sendalnya. Karena saya tahu pak di tengah ada hujan. Lu dibilang nggak bisa mikir. Kata gue anaknya Zeus kali gue bisa mindahin hujan. Terus itu nyebelin banget tuh orang. Lu masalah dikit aja sama dia pasti digede-gedein. Gue bingung tuh orang. Semoga baik-baik aja lah. Karena angkatan bawah gue harus ngerasain diajar sama Babe. Di SMA Tunas Dharma, guru-gurunya pada baik, friendly, terus kayak deket sama anak muridnya, jadi nggak ada yang nyebelin. Kalau ditanya guru paling nyebelin siapa, mungkin hampir semuanya ya. Dan mayoritas gue benci sama mereka karena mungkin gue dipaksa juga buat masuk asrama. Jadi gue selalu ditekan sama guru gue. Dan ya pada akhirnya gitu, gak ada yang gue suka. Gue punya satu guru bahasa Indonesia, gak cuma satu sih. Ini dia tuh suami istri gitu. Jadi itu udah berumur gitu kan. Jadi suka cerita. Kadang cerita dia itu suka motong jam istirahat kita. Jadi istirahat kita tuh cuma setengah jam kan. Sedangkan sampai 15 menit di jam awal istirahat itu belum selesai cerita dia. Jadi kita tuh gak bisa keluar kelas karena dia belum ngakhirin, dia belum keluar kelas gitu. Jadi kayak kita tuh kayak ayo cepetan kelar udah istirahat gitu. Sama guru piket, maaf banget ini bapak ibu, maaf banget karena gue tuh pernah disita sepatunya. Karena sepatu di sekolah gue kan harus hitam, walaupun gak harus hitam full kayak beberapa sekolah. Gue tuh boleh hitam terus ada warna-warninya dikit gitu, gak apa-apa. Nah yang jelas sepatu gue tuh pernah disita. Padahal sepatu gue tuh warnanya hitam, di kotaknya tuh warnanya hitam. Tapi guru piket ini tuh kayak tetap ngotot gitu, kayak ini bukan hitam, itu apa dibilangnya navy apa abu-abu gitu. Itu jelas banget hitam. Gue tuh sampai tanya sama emak bapak gue yang ikutan beli gitu, kayak hitam kok gitu. Sampai gue tuh minta fotoin tak sepatunya sama orang rumah. Jadi gitu deh. Jadi gue agak-agak gimana sama guru piket, tapi jadi cuma menjalankan tugasnya ya. Jadi gue kayak ya udahlah. Gue lebih pilih kuliah sih. Mungkin gue belum bisa milih antara kuliah sama SMA karena dua-duanya kayak menurut gue kasih balance aja gitu loh. Tapi mungkin kuliahan dikit soalnya ada human radio. Suruh milih kuliah atau SMA, mungkin aku lebih milih kuliah ya. Buat sekarang karena apa yang udah gue alamin di kuliah, gue ngerasa gue pilih kuliah sih. Jelas SMA dong. Gue lebih pilih zaman kuliah sekarang, nggak digurung, lebih bebas. Seru-serunya ya karena gue offline SMA-nya, jadi masih milih SMA gitu karena offline. Thank you guys for watching. Semoga suka sama kontennya. Kalau kalian tuh pilih SMA atau kuliah? Kalau gitu tunggu aja konten-konten dari Soda selanjutnya only on Women Radio, di Instagramnya Women Radio, Spotify-nya You Podcast, dan pokoknya semuanya Women Radio. Okay, see you guys.